Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast pertama Talk and Share. Podcast yang pertama lab buat sobat di rumah. Tentunya saya tidak sendirian kali ini. Saya bersama Risa Zahratunisa, seorang mojang Kabupaten Ciamis tahun 2022 yang akan memberikan tips bagaimana cara menghindari penyakit dengan pola hidup sehat ala mojang. Kali ini saya sudah bersama Risa Zahratunisa. Halo Kang, halo teman-teman, sampurasun. Gimana kabarnya Teh Risa? Alhamdulillah, Baik hari ini? damang. Alhamdulillah, damang. Sedang sibuk apa akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya udah beres kuliah, Kang. Alhamdulillah. Udah beres kuliah? Udah beres kuliah, baru saya kira beres. masih kuliah loh. Udah beres kuliah, kemudian sibuk kerja dan saya juga aktif di Paguyuban Mojang Jejaka Kabupaten Ciamis. Oh, masih aktif di Paguyuban gitu ya? Ya, masih aktif alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Risa, kali ini kita akan membawakan judul tentang pola hidup sehat nih. Tentang Risa, bagaimana apa yang diketahui Risa tentang pola hidup sehat gitu. Pola hidup sehat itu berarti seimbang dari segi makanannya, 4 sehat 5 sempurna, kemudian seimbang juga lifestyle-nya. Olahraganya. Itu menurut gitu. teori. Ya, gitu. menurut teorinya. Tapi gimana itu? Apa ya istilahnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu gimana? Tentang pola hidup sehat, makan sehat gitu. Mungkin istirahat yang cukup, terus bahagia yang paling penting. Bahagia. Kemudian makan makanan yang bergizi, ya makan makanan yang mungkin di pasaran yang banyak minyak itu dikurangin. Terus juga yang terakhir itu cukup pesak mungkin ya, cukup Kang. Pesak. Maksudnya ya. gimana tuh? Cukup pesak tuh maksudnya gimana ya? Jadi kalau misalkan kita punya uang, itu bisa buat happy gitu. Betul. Itu mungkin secara teori ya, tapi ini sebagai seorang mojang, seorang mahasiswi juga, Betul. itu bagaimana tuh menerapkan teori tersebut? Tadi kan udah disinggung teorinya seperti apa, tentang pola hidup sehat itu seperti apa, udah disinggung sama Risa. Tapi itu penerapan, Risa kan nih sibuk ya, terbilangnya sibuk, aktif di mojang, aktif di kegiatan, aktif di mahasiswa juga. Mahasiswa. Itu bagaimana? Biasanya seorang mahasiswa, apalagi ditambah kegiatan di luar, menjadi seorang mojang tentunya bukan tugas yang gampang gitu menjadi mojang, karena menjadi wakil ya. Betul. Begitu ya, begitu ya. Ya, itu bagaimana itu menerapkannya itu? Kalau untuk saya pribadi, ya mungkin tadi ya Kang, istirahat itu paling penting. Saya itu jam 10 pasti udah tidur. Jam 10 malam itu udah tidur? Bangun lagi jam 5 atau jam 4.30. Terus abis itu melakukan kegiatan biasa, kerja. Saya juga alhamdulillah udah kerja juga. Oh, sekarang udah kerja juga? Kerja juga kesibukannya. Selain kegiatan mojang ya Kang. Terus biasanya saya setiap 1 minggu sekali itu ada olahraga di rumah. Antara senam mungkin, kayak gitu. Terus yang paling penting ya kadang saya juga cek tekanan darah. Rutin juga mengecek tekanan darah gitu ya? Soalnya apalagi di sela-sela kesibukan saya kan ya Kang, nggak sempet untuk cek kesehatan gitu. Paling yang simpel-simpel aja sih Kang, tekanan darah. Soalnya kalau yang lainnya masih agak sedikit takut gitu. Apalagi untuk cek diabetes mellitus. Betul. Terus karena keluarga saya juga ada yang punya DM, jadi kayak ke diri sendirinya juga jadi agak takut gitu untuk cek kesehatan tuh. Orang tua ada yang punya DM juga? Iya, orang tua DM, terutama almarhum nenek dan kakek, ya DM juga. Meninggalnya karena DM juga? Iya, betul, karena diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus itu memang kebanyakan diketahui setelah muncul pada diri sendiri gitu. Jadi sebelum muncul biasanya orang-orang tersebut tidak sadar. Betul. Nah, sebelumnya udah pernah melakukan cek laboratorium nggak tentang gula atau tentang apapun itu? Belum sih Kang. Belum pernah dicek? Belum gitu, pernah karena takut alatnya lah, terus biayanya kira-kira mahal atau enggak. Jadi gak cek sampai sekarang. Padahal orang tua DM. Nah, di pertama lab ini, Karisa itu ya, banyak pengecekan laboratorium juga gitu. Apalagi pengecekan yang sederhana seperti itu. Di pertama lab juga pengecekan laboratorium itu tidak terlalu mahal, masih bisa terjangkau harganya. Apalagi untuk mahasiswa masih masuk kantong gitu. Jadi untuk mahasiswa, untuk orang tua itu masih masuk di kantong, cukup terjangkau untuk harganya gitu. Jadi apalagi sekarang pengecekan laboratorium itu tidak terlalu sulit.
bisa pengecekan by phone. Jadi langsung dari laboratorium ini datang langsung ke rumah. Oh, bisa seperti itu sekarang? Bisa seperti itu, gitu. Nggak usah datang-datang jauh-jauh ke lab misalkan gitu, karena kesibukan padat pengen dicek lab susah gitu ya. Iya, betul. Bisa datang langsung dari analisnya langsung datang ke rumah gitu. Jadi bisa by phone gitu. Di Pertama Lab ada seperti itu. Ada seperti itu. Untuk biayanya gimana tuh? Apakah lebih mahal yang datang ataukah gimana tuh Kang? Pasti kan biayanya. Nah, tenang itu Risa. Nah, di Pertama Lab itu untuk mengenai harga kita membebaskan biaya home care. Gitu. Membebaskan biaya home care-nya dibebaskan, hanya memberikan biaya layannya saja gitu. Jadi tidak ada biaya transport, tidak ada. Oh, gitu. Tidak ada. Tidak ada. Nah, baru tahu kan? Iya, baru tahu. Oh, jadi buat teman-teman mungkin ini Pertama Lab di daerah apa ini, Kang? Ini daerah Tasik. Daerah Tasik. Daerah Jadi Tasik. ini melayani semua di sekitar Tasik. Betul, melayani semua di sekitar Tasik. Kita sanggup menjangkau daerah seperti Kabupaten di Manonjaya atau daerah sekitarnya juga kita jangkau gitu. Bisa apa ya? Bisa dijangkau mungkin Bisa ya. dijangkau. Bisa dijangkau dan harganya terjangkau. Betul. Betul. Gitu. Nah, jadi untuk pengecekan lab itu dari mahasiswa, orang tua, jadi nggak susah-susah gitu sekarang gitu, gampang sekarang. Betul. Terus Kang mau nanya nih, kalau misalkan ke rumah kayak gitu, itu didampinginya sama tim analisnya langsung, tim laborannya, ataukah ada timnya bukan orang yang profesional atau? Ada timnya langsung, ada analisnya langsung, datang langsung ke rumah gitu. Jadi sangat mudah untuk pengecekan laboratorium sekarang gitu. Bisa tinggal kontak personnya di Pertama Lab ada gitu. Oh, jadi ditanganinya juga walaupun di rumah itu tetap sama tenaga profesional. Jadi gak usah khawatir gitu ya buat teman-teman sekalian di rumah yang pengen cek kesehatannya tanpa harus ke labnya, itu juga bisa, gak usah khawatir. Bisa. Pasti hasilnya akurat juga sama? Pasti akurat. Akurat juga. Sudah pasti akurat gitu. Oke. Nah, mengenai cek laboratorium ya. Nah, balik lagi ke tema awal tentang diabetes, tentang pola hidup sehat gitu ya. Nah, ini kan menjadi apa ya istilahnya? Menjadi hal yang sangat penting untuk taraf kesehatan anak-anak muda ke depannya. Betul banget. Kita kan ini apalagi Teh Risa mewakili anak-anak muda Kabupaten Ciamis gitu ya. Itu bagaimana tuh? Saran untuk anak muda, saran untuk apalagi mahasiswa sekarang, mahasiswa kesehatan kan ya di Tasikmalaya juga kan? Saya mahasiswa kesehatan. Gitu. Nah, saran karena tidak semua mahasiswa kesehatan itu sadar tentang kesehatannya. Betul. Nah, dari Kak Risa nih, bagaimana saran nih dari Kak Risa tentang kesadaran mengenai deteksi dini penyakit gitu? Oke. Mungkin yang pertama bagi mahasiswa kan sering begadang tuh, itu pasti ya, apalagi jurnal, laporan ya, itu pasti begadang. Kurangin konsumsi kafein. Kemudian mulai banyak minum konsumsi air putih, mungkin itu ya untuk pencegahan dininya. Terus kalau misalkan udah ngerasa tubuh gak enak, itu bisa konsumsi swamedikasi dulu lah kalau itu ya secara farmasisnya mah. Terus kalau misalkan udah ngerasa aduh kok pusing, kok udah pusingnya udah aneh lah. Betul. Nah, itu harus dicek sih. Gak cuma sekedar ini mah kayaknya cuma pusing biasa. Gak boleh seperti itu, harus jelas gitu. Takutnya nanti ternyata penyakit apa gitu yang lebih berbahaya, lebih fatal gitu. Karena kebanyakan anak-anak muda khususnya itu tidak menyadari tentang kesehatan pada usia dini, pada usia muda itu. Ya setelah tua itu kebanyakan baru sadar gitu ya. Iya, betul. Betul sekali. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang kan lebih diganti waktu tuh, waktu malam untuk bekerja, bergadang, waktu siang itu diganti untuk tidur. Itu kan bahaya sekali ya begadang. Jadi terbalik pola hidupnya ya. Banyak kasus-kasus yang meninggal tuh gara-gara terlalu sering begadang kan, gitu. Jadi mungkin itu sih Kang. Itu kalau di ruang lingkup Mojang atau Jejaka gitu, ada treatment khusus nggak untuk menjaga kesehatan, menjaga kebugaran, atau menjaga proporsional tubuh gitu? Oh, kalau untuk di Mojang Jejaka sendiri sih nggak ada sih ya Kang, tuntutan seperti itu. Cuman kalau untuk kesehatan pribadi itu kan manifestnya itu ke diri sendiri ya. Betul. Jadi kalau untuk saya pribadi, kalau misalkan emang kita udah ngerasa ada yang aneh dari tubuh kita,
itu sebaiknya tuh diperiksakan gitu. Betul. Diperiksakan mungkin kalau di saya di paskes terdekat mungkin ya. Paskes terdekat dulu. Nanti kalau misalkan dari paskes terdekat menganjurkan untuk dilakukan pengecekan ke arah yang lebih lanjut, ke lab atau dan lain sebagainya, itu kan tergantung kitanya mau milih kemana ya. Cuma memang saya pasti memilih ke lab yang udah terjamin gitu. Betul. Nah mungkin pertama lab ini menjamin itu gak Kang sebagai saya gitu, kalau misalnya saya sebagai pasien gitu, berikan kepercayaan gitu kepada saya gitu kalau saya sebagai pasien. Tentu saja di pertama lab ini sudah apa istilahnya ya, sudah terpercaya. Kemudian tenaga-tenaga sumber daya manusia juga sudah terakreditasi, sudah tersertifikasi juga. Jadi tentunya kita pasti mengedepankan pelayanan yang terbaik gitu. Untuk hasil pasti dilakukan secara akurat karena alat-alatnya juga itu selalu apa istilahnya maintenance, selalu dikalibrasi juga gitu. Jadi supaya hasilnya tetap akurat gitu. Oh gitu. Jadi untuk teman-teman Karissa nih, anak-anak muda di kuliahannya, di tempat kuliahnya, di apa istilahnya di lingkungan tempat kerja atau di lingkungan Mojang Jajakanya gitu ya, bisa ikut membantu gitu untuk membantu menyadarkan bahwa cek kesehatan itu penting gitu. Betul sekali itu. Karena ya itu tadi dibilang Karissa, karena pola hidup anak muda yang berantakan, yang kebalik, yang istilahnya apa makanan segala masuk gitu ya. Betul banget. Jadi itu mungkin menjadi poin penting untuk anak muda gitu ya. Betul banget. Untuk anak muda, khususnya generasi saya nih, tolong jaga istirahat, ya, sayangi tubuh kalian karena waktu itu masih panjang ya Kang. Betul, masih panjang. Betul, benar. Terus makan makanan yang bergizi, kurangilah seblak ya. Cimol-cimolnya itu ya Kang. terkait dengan makanan gitu, terkait dengan makanan itu ada istilahnya indeks massa tubuh gitu ya. Nah, BMI. BMI gitu. Itu kan menjadi acuan bahwa tubuh kita itu berlebih atau enggak gitu. Ideal atau enggak itu kan sangat mempengaruhi apa istilahnya terhadap potensi terjadinya penyakit seperti gula atau kolesterol. Gitu kan. Apalagi anak muda nih yang suka seblak, cimol, gorengan, ya junk food kayak gitu kan. Junk food ya. Jadi saya juga jadi agak takut nih karena saya suka seblak. Nah, itu menjadi apa istilahnya, itu menjadi kebiasaan anak muda yang memang apa istilahnya saya juga kadang-kadang melakukan hal tersebut gitu. Padahal secara kesehatan itu jangka panjangnya itu akan berefek buruk bagi tubuh gitu. Betul sekali Kang. Nah, mengenai kesehatan anak muda tadi tersinggung diabetes mellitus. Saya baca berita terbaru tentang diabetes mellitus itu. Prevalensi diabetes mellitus itu di kalangan usia muda itu dari 2010 sampai sekarang itu meningkat 70 kali lipat gitu. Jadi ini kesadaran anak muda itu sangat penting mengenai cek kesehatan gitu. Betul. Nah, mengenai penyakit tersebut, apalagi ini diabetes ya, yang memang potensinya itu disebabkan karena konsumsi makanan kan ya, lifestyle kayak gitu. Menjadi yang harus dijaga oleh anak-anak muda sekarang gitu, untuk di masa tua supaya masa tuanya terhindar dari apalagi khususnya diabetes gitu. Nah, dari Karissa apa istilahnya? Tipsnya mungkin ya. Ya, bagaimana tips apa istilahnya menjaga supaya tidak terjadi penyakit mengenai DM atau mengenai penyakit-penyakit yang terjadi pada usia muda gitu. Pertama tuh orang tua saya tuh gak suka kalau misalkan di rumah tuh menyediakan mie instan terlalu banyak. Jadi di rumah nggak ada mie instan sama sekali? Ada, cuma sedikit gitu. Kenapa? Karena kalau ada mie instan itu pasti ingin selalu makan. Jadi ketika melihat mie instan itu selalu tergiur gitu ya. Ada hujan dikit, aduh mie gitu. Kan di rumah tuh sedikit untuk mie instan, terus makan makanan yang manis itu dihindari gitu. Di rumah juga jarang bikin yang manis-manis, mungkin itu ya
Terus kalau dari makanan, saya tuh kebetulan suka sama sayuran. Sayuran lalaban itu saya suka. Semua lalaban gitu saya suka. Jadi nggak menghindari makanan-makanan yang manis, menghindari makanan yang berminyak, menghindari makanan yang tadi banyak monosodium glutamatnya, kayak pengawetnya itu dihindarin ya. Terus makan sayur-sayuran, antioksidan itu kan antioksidan alami ya bagi tubuh, itu bisa fighter cancer, terus sebagai apa juga ya, antioksidan kan menangkal radikal bebas ya Kang, buat wajah juga kan sebagai antioksidan alaminya gitu. Kemudian kalau saya sih untuk cek kesehatan karena tadi takut ya gini Kang, jadi cuma yang simpel-simpel aja kayak cek tensi kayak gitu-gitu, karena kan takut pertama bukan takut dari alat, yang kedua takut hasilnya kayak gimana, yang ketiga takut biayanya mahal. Nah itu makanya kalau misalkan cek lab itu takutnya tuh banyak gitu. Nah gimana sih supaya anak muda tuh gak usah takut, dan kalau misalkan ada hal-hal yang sekiranya aneh di tubuh itu langsung aja. Dan itu ada gak sih Kang range harganya tuh berapa gitu kalau untuk cek DM lah gitu untuk anak muda gitu. Nah, terkait hal tersebut tadi disinggung mengenai anak muda yang istilahnya takut untuk melakukan cek laboratorium ya karena harganya, karena alatnya, karena jarum gitu ya. Itu. Iya, betul. Karena memang saya juga seperti itu di waktu dulu gitu, takut akan jarum, takut akan harganya mahal. Tapi di Pertama Lab ini Karissa, mengenai harga itu ada range-nya. Ada daftar harganya ada, jadi ketika kita mau melakukan pemeriksaan itu kita bisa cross check dulu terkait harga-harganya. Misalkan kita mau cek darah lengkap, misal kita mau cek HB-nya berapa, trombositnya berapa. Oh gitu. Itu ada juga? Ada, jadi kita bisa tanyain dulu harganya gitu. Kalau memang dirasa kita belum tahu nih harganya berapa, takut kemahalan gitu. Itu ada harganya, jadi sebelum pengecekan kita bisa konfirmasi mengenai harga terlebih dahulu gitu. Oke, siap. Nah, mengenai tadi lifestyle mengenai apa istilahnya menjaga pola makan gitu ya. Sekarang ini ada program dari BPJS mengenai pengecekan screening DM. Wah. Betul, itu ada pengecekan screening diabetes mellitus itu untuk menjangkau itu usianya sekitar dari 15 tahun ke atas itu. Yaitu sasarannya untuk mendeteksi para anak-anak muda itu yang usia 15 kan usia masih produktif sekolah ya. Betul, produktif. Itu kan menjangkau untuk mendeteksi dini pencegahan istilahnya supaya anak-anak muda ini tidak terjangkit oleh diabetes mellitus gitu. Ya, karena sekarang banyak juga ternyata anak muda ya yang lebih berbahaya tuh. Betul. Nah, Karissa punya BPJS? Saya punya juga. Punya BPJS. Nah, itu bisa digunakan di vaskes terdekat gitu. Bisa digunakan di vaskes terkait. Nah, kebetulan di Pertama Lab juga kita bekerja sama dengan FKTP, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, untuk pengecekan diabetes mellitus. Itu gratis. Tanpa ada biaya apapun gitu. Jadi buat anak-anak muda nih yang punya BPJS, betul, tenang aja. Gratis. Di Pertama Lab gratis gitu. Gratis ya semua, asal usianya itu masuk dari 15 tahun ke atas gitu. Jadi anak-anak usia 15 tahun tuh usia SMP loh ya? SMP ya? Iya, betul. SMP, SMA ke atas itu bisa melakukan cek screening diabetes mellitus. Itu diperiksa mengenai gula darah puasanya. Oh gitu. Jadi harus puasa dulu. Dicek gula darah setelah puasa, gula darah setelah makan gitu. Jadi 2 jam setelah makan diperiksa lagi gula darahnya. Apa itu normal atau di atas normal gitu. Biasanya itu ter-screening di sana gitu, yang mempunyai potensi DM atau tidak mempunyai potensi DM. Ya. Jadi dilakukan 1 tahun sekali dari BPJS. Gitu. Oke, berarti ini bisa dikasih tahu juga bukan gak cuma anak muda sih, ibu-ibu juga betul. Ya. Semua jadi kalangan. Anak-anaknya biar dicek gitu ya kesehatannya. Betul. Jadi karena ini diabetes mellitus ini masuk ke dalam penyakit tidak menular, PTM. Jadi ini menjadi program pemerintah. PTM itu ada hipertensi juga, ada diabetes juga. Ini menjadi program pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakatnya, warganya gitu, warga negara Indonesia gitu. Lagi kita di wilayah Jawa Barat, banyak sekali FKTP yang memang sudah terpercaya, sudah terakreditasi gitu. Nah, kebetulan kita juga ya sama FKTP, sama puskesmas, sama klinik-klinik kita juga bisa pengecekan diabetes mellitus seperti itu. Jadi nanti kedepannya nih Karissa
Kalau mau cek lab bisa datang ke kita, bisa kita datang ke rumah gitu. Teman-teman Karisa juga seperti itu. Jadi tidak usah takut. Gak usah takut ya. Gak usah takut. Harganya terjangkau juga. Sangat terjangkau, dipastikan sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Dan juga ini tuh bisa pakai BPJS ya? Bisa untuk pengecekan tertentu seperti screening DM. Screening DM. Oh, jadi untuk pengecekan tertentu aja kan? Untuk pengecekan screening DM, untuk pengecekan pap smear. Pap smear nih buat Yang bisa pakai BPJS, untuk pengecekan Prolanis, ada program pengelolaan penyakit kronis gitu. iya, Itu iya. ada, kita bekerja sama dengan BPJS juga untuk 3 program tersebut gitu. Oke. Kalau Jadi yang- inget-inget ya, 3 program apa aja Kang? Prolanis itu udah Oke. pasti, kemudian screening DM sama pap smear Oke. gitu. Itu Jadi bisa pakai BPJS. Bisa gitu. Nah itu mungkin tadi disinggung dari Karisa mengenai apa namanya lifestyle anak muda, bagaimana tips cara mencegah penyakit ala Teh Risa sebagai Mojang Kabupaten Ciamis tahun 2022. Terima kasih Karisa atas Sama-sama waktunya. Akang. Terima kasih, semoga sehat selalu, sukses selalu. Amin. Hatur nuhun. Mungkin itu pertemuan kita episode kali ini mengenai tips mencegah penyakit ala Mojang Kabupaten Ciamis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.